Perkenalkan, nama saya Rupina Patresia, mahasiswa dari IKIP PGRI Pontianak, Prodi Pendidikan Matematika, kelas B sore semester 1. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai, baiklah. Kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Pelajaran kita hari ini bertemakan hakikat ruang lingkup SBD dan manusia sebagai makhluk budaya. A. Hakikat ruang lingkup ISBD. 1. Hakikat ISD dan IBD. ISD menggunakan pengertian dari berbagai disiplin ilmu untuk menanggapi masalah-masalah sosial khususnya yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia. ISD mempunyai tema pokok yaitu hubungan timbal balik manusia dan lingkungannya. EBD merupakan upaya memberikan pengetahuan dasar dan umum mengenai konsep-konsep budaya untuk mengkaji masalah kemanusiaan dan kebudayaan. Adapun yang menjadi pokok kajian IBD adalah berbagai aspek kehidupan manusia yang keseluruhannya merupakan ungkapan masalah kemanusiaan dan budaya serta hakikat manusia yang satu. 2. Ruang lingkup ISD, IBD, dan ISBD. ISD meliputi hal-hal berikut: individu, keluarga, dan masyarakat, masyarakat kota dan desa, masalah masyarakat, pelapis sosial, pemuda sosialisasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemiskinan. IBD meliputi hal berikut: manusia dan pandangan, manusia dan keindahan, manusia dan keadilan, manusia dan cinta kasih, manusia dan tanggung jawab, manusia dan kegelisahan, dan manusia dan harapan. ISBD meliputi hal-hal berikut: pengantar ISBD, manusia sebagai makhluk budaya, manusia sebagai makhluk individu sosial, manusia dan peradaban, manusia keragaman dan kesetaraan, manusia nilai norma dan hukum, manusia sains, teknologi dan seni, manusia dan lingkungannya. B. SBD sebagai ISBD sebagai mata kuliah kehidupan masyarakat atau MBB dan pendidikan umum. 1. ISBD merupakan kelompok MBB di perguruan
tinggi. Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232 Undang-Undang Tahun 2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum di perguruan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, bahan kajian dari pembelajaran yang dicangkup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum terdiri atas MKK, MPK, MKB, MPB, dan MBB. Visi dan misi mata kuliah berkehidupan bermasyarakat atau MBB. Visi MBB mengantarkan mahasiswa memantapkan kepribadian, kepekaan sosial, kemampuan hidup bermasyarakat, pengetahuan tentang pelestarian, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan, dan memiliki wawasan tentang perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. B. Misi MBB menumbuh kembangkan daya kritis, daya kreatif, apresiasi, dan kepekaan mahasiswa terhadap nilai-nilai sosial dan budaya demi pemantapan kepribadiannya sebagai bekal hidup bermasyarakat sebagai makhluk sosial dan makhluk hidup. 2. ISBD sebagai program pendidikan umum. ISBD mengambil peran sebagai program pendidikan umum yang bersifat mengantarkan mahasiswa memiliki kemampuan personal, menempatkan diri sebagai anggota masyarakat yang tidak terpisah dari masyarakat, serta kemampuan untuk memiliki tanggung jawab sosial bermasyarakat. C. ISBD sebagai alternatif pemecah masalah sosial budaya. ISBD sebagai integrasi dari ISD dan IBD memberikan pengetahuan sosial dan konsep-konsep budaya kepada para mahasiswa sehingga mampu mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya. D. Hakikat manusia sebagai makhluk budaya. Manusia adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan di dunia ini. Makhluk ciptaan Tuhan di alam fana ini terdiri atas 4 macam, yaitu alam bersifat wujud, tumbuhan bersifat wujud dan hidup, binatang bersifat wujud, hidup, dan dibekali hawa nafsu, dan manusia bersifat wujud, hidup,
dibekali hawa nafsu dan akal budi. Kelebihan manusia dari makhluk yang lain adalah terletak pada akal budinya. Manusia mampu menciptakan kebudayaan, mengkreasikan, memperbarui, memperbaiki, mengembangkan, dan meningkatkan sesuatu yang ada untuk kepentingan hidup manusia, baik dengan alam maupun dengan manusia yang lainnya. Untuk itu, manusia dapat dikatakan sebagai pencipta kebudayaan dan makhluk budaya. Kebutuhan manusia sebagai makhluk budaya. Kebutuhan manusia ialah keinginan manusia terhadap barang ataupun jasa yang bisa memenuhi semua kepuasan jasmani dan juga rohani demi kelangsungan hidup. Kebutuhan manusia dibagi menjadi 5 kebutuhan. Kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan, kebutuhan akan aktualisasi diri. Apresiasi terhadap kemanusiaan dan kebudayaan. 1. Manusia dan kemanusiaan. Kemanusiaan merupakan prinsip atau nilai yang bersifat keharusan untuk berkesesuaian dengan hakikat dari manusia. Prinsip kemanusiaan mengandung arti adanya penghargaan dan penghormatan terhadap harkat dan martabat yang luhur. Semua manusia adalah luhur. Karena itu, manusia tidak dapat dibedakan perlakuannya hanya karena perbedaan suku, ras, agama, budaya, status ekonomi, dan asal-usul, serta lain sebagainya. 2. Manusia sebagai kebudayaan. Kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan dari kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain sebagainya, yang semuanya ditujukan untuk melangsungkan kehidupan bermasyarakat. G. Memanusiakan manusia melalui pemahaman konsep dasar
Memanusiakan manusia berarti perilaku untuk senantiasa menghargai dan menghormati harkat dan martabat manusia lainnya. Memanusiakan manusia adalah tidak menindas sesama, tidak bersifat kasar, tidak menyakiti, dan tidak berperilaku buruk lainnya. Problematika kebudayaan. Problematika kebudayaan terdiri dari beberapa, antara lain: 1. Hambatan budaya yang berkaitan dengan pandangan sistem kepercayaan. 2. Sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. 3. Sikap etnosentrisme adalah sikap yang mengagungkan suku budayanya sendiri dan merendahkan suku budaya bangsa lain. 4. Perkembangan iptek sebagai hasil dari budaya yang sering kali disalahgunakan oleh manusia. Unsur-unsur kebudayaan. Budaya adalah suatu cara hidup berkembang yang melekat pada sekelompok orang dan diwariskan secara turun-temurun. Dalam sebuah kebudayaan terdapat unsur-unsur kebudayaan yang membentuk sebuah budaya dalam sebuah kelompok masyarakat. Unsur-unsur tersebut dibagi menjadi 7 unsur, yaitu peralatan hidup dan perlengkapan, mata pencarian, organisasi sosial, bahasa, kesenian, pengetahuan, dan keagamaan. Sekian pelajaran kita hari ini. Selamat siang semua.